Oke guys, berhubung sudah gelap dan di jalan kita tidak bisa lihat apa-apa, kita mau cari makan dulu guys. Sebelum kita lanjut ke daerah. Nggak boleh marah kok. Kita makan dulu guys di Desa Timpa. Selamat datang teman-teman petualang. Hari ini kita akan memulai perjalanan seru bersama keluarga kecil kami. Bersama saya Susan dan suami saya Iwan, dan kedua buah hati kami Tancredo Kenzi dan Tania Catherine. kami siap menjelajahi tempat wisata dengan mobil kesayangan kami yang kami beri nama Vipika. Dalam video ini kami akan membawa Anda melalui momen-momen magis perjalanan keluarga dari jalanan perkotaan hingga ke alam liar yang menakjubkan. Bersiaplah untuk melihat pemandangan yang mempesona, pengalaman camping yang seru, dan tentu saja kebahagiaan bersama keluarga di sepanjang perjalanan. Jangan lupa untuk bergabung dalam petualangan kami dengan cara subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode perjalanan bersama keluarga kami. Jangan lupa follow IG kami juga ya. Yuk mulai petualangan bersama si Pika sekarang. Let's go! Di episode sebelumnya perjalanan kita dari Kasongan menuju Timpa, kita istirahat dulu ya guys di Kabupaten Kapuas, di daerah Kecamatan Timpa. Makan di situ. makan dulu yuk. Sebenarnya kita mau lanjut ke Kota Bontok, ternyata kita putuskan istirahat di Timpa guys. Ya, makan yuk. Ya. Pokok makan. Selamat pagi guys. Ini udah jam 4 waktu Indonesia Barat. Kita masih di daerah Timpa ya guys. Kita tadi malam memang berubah pikiran, kita tidur di depan Hotel Amelia. Hotel Amelia. Semua udah tidur, pokok tidur. Ini saya siap-siap mau berangkat lagi ke Kota Bontok, sementara kita lagi memanfaatkan kondisi mobil kita. Lama habis. Kita panasin mobil dulu. Perjalanan kita dari Timpa ke Kota Bontok itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 44 menit dengan jarak 72 km ya guys. Itu waktu normal yang kita tempuh. Kondisi Sipika sementara melakukan persiapan keberangkatan kita di suatu hari, kita cek dulu untuk kondisi mobil kita ya guys, supaya dalam perjalanan kita tidak ada masalah. Oke, kita lanjut guys. Kita berangkat pas jam 5 jam 4.06 kita menuju Bontok. Bapak udah tidur juga. Pos di aman lagi. Daripada dibungkuk. Alasan kami kenapa tidak melanjutkan perjalanan langsung ke Kota Bontok kemarin malam, karena kondisi jalannya guys, kita bisa lihat untuk jalan Trans Kalimantan poros
tengah ini itu banyak jebakan Batman-nya guys. Jadi kita hati-hati, lebih baik istirahat dulu guys, jangan dipaksakan. Karena kondisi jalannya ini nggak bisa diprediksi guys. Karena di sini kita ketemu sama sopir juga yang dari arah Bontok ke Palangkaraya. Banyak kejadian ban mereka pecah guys di jalan karena ketabrak sama lubaknya itu dalam-dalam guys. Kita nggak bisa prediksi di daerah sini. Sini kita melewatin jembatan Lungkurayang yang dialiri Sungai Kapuas guys. Tapi ini bukan Sungai Kapuas yang ada di daerah Kalbar ya guys, tapi ini di daerah Kalteng yang ada di Kabupaten Kapuas. Miris ya guys, jalannya nggak ada lampu sama sekali, penerangan di jembatannya. Jadi harap berhati-hati bila melewati daerah ini pada waktu malam hari. Masih kita kena hujan guys di daerah Lungkulayang, masih hujan. Entah hujan lokal atau hujan apa ini. Jalannya sepi, tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Untung ada teman satu di depan, ada mobil satu. Nggak tahu tujuannya kemana. Melewati jalan sini nggak bisa cepet-cepet guys, karena kita nggak tahu kondisinya. Kadang-kadang di depan bisa ada lubang guys setelah mulus jalannya. Jadi kita pelan-pelan saja. Sini kita melewatin jalan tambang batu bara yang ada di daerah Kuala Kapuas. Jadi harap berhati-hati ya guys lewat sini, takutnya ntar ada mobil yang lewat nyebrang di jalan negara ini. Jadi kalian harap berhati-hati bila melewati daerah ini. Perbatasan Kabupaten Kapuas sama Barito Selatan. Di sini kita udah melewati perbatasan antara Kuala Kapuas sama Barito Selatan guys. Cuma tidak kelihatan karena posisi kita masih gelap guys. Hari udah mulai keluar ya guys, ini udah mulai terang jalannya. Ini kita udah melewatin jalan yang habis dikupas aspalnya guys, mungkin mau diaspal jalannya. Jadi di sini jalannya benar-benar hancur guys setelah ini. Kita lihat jalannya di layar ya guys. Jadi kita ambil mobil bisa ambil sebelah kanan, sebelah kiri karena jalannya semua banyak lubangnya guys. Ini jadi kalau naik sepeda motor kalau lewat sini berhati-hati, mobil juga takutnya pelang atau ban kita yang bocor guys. Karena ini jalannya benar-benar hancur guys di daerah sini. Tadi tahu lurus, mending lurus lebih nggak dalam. Sama aja.
jalannya guys. Kita mencari jalan yang agak sedikit nyok. Nah, pokoknya jalan lintas Palangkaraya Kurun. Posisinya di dekat jembatan Lempulayang ini, jalannya banyak lubangnya guys. Masuk di daerah Desa Parapak guys. Ini di daerah Barito Selatan. Sebentar lagi kita akan tiba di jembatan jembatan Kalilien, jembatan yang melintas di Sungai Barito guys. Untuk jalannya, kondisi jalannya kalian bisa lihat di layar aja guys. Sebelum kita masuk ke jembatan Kalilien, sebelah kiri kanan kita ini banyak penjual ikan kering ya. Jadi buat kalian kalau mau cari oleh-oleh ikan kering, banyak yang jual di sini. Apalagi kalau musim buah, banyak yang jual buah rambutan, durian ya. Macam buah yang ada di sini pasti banyak yang jual di daerah sini. Ini guys, di depan kita udah mau masuk di jembatan Kalilien. Jembatan Kalilien, jembatan yang melintasin Sungai Barito yang ujungnya ada di Laut Jawa guys. Jadi Sungai Barito ini melewatin dua provinsi guys, itu daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi ini buat mobilitas angkutan barang seperti batu bara, minyak CPO dan kayu dan macam-macam sebagainya guys. Dulu orang kalau mau ke Sungai Barito yang di Ulu ya guys, itu pasti menggunakan kapal dari daerah Banjarmasin melewati sungai. Betapa jauhnya guys, kalau dari Banjarmasin ke Muratewe itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2 hari guys perjalanan. Daerah ini kalau musim penghujan itu sering terjadi banjir guys, karena ini air yang dari Sungai Barito itu meluap guys ke jalan ini. Jadi jalannya kalian bisa lihat itu banyak berlubang hancur, itu disebabkan banjir guys.
Kemarin pas kita berangkat daerah ini banjir cukup dalam sampai 2 kali banjir, dan sekarang tidak terjadi banjir guys, karena kita lewat ini udah nggak melewatin musim hujan lagi yang cukup lebat. Oke guys, kita sudah sampai di Bontok. Tapi kita nggak ke kotanya guys, kita lambe jalan pintasnya aja. Sampai sini jam 5.05 waktu Indonesia bagian barat. Nah guys, buat kalian kalau mau lewat sini, kalau mobil besar jangan coba-coba, ini ketinggiannya 2,2 meter saja. Nah, kalau mobil sejenis Hiace itu nggak bisa, nyangkut pasti di situ. Ini jalan pintasnya untuk mobil yang kecil aja guys. Ini mobil besar jangan coba-coba. Kalau muter lewat Kota Bontok bisa guys, cuma agak jauh, mungkin ada sekitar 10 kiloan mungkin dari sini. Ngeri nggak tuh? Nah, bekasnya tuh banyak yang nyangkut itu, apa aja gini, ngeri-ngeri. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kota apa lagi guys? Ikuti terus perjalanan kita guys, healing-healing tapi tidak explore. Jalanan kita lanjut lagi ya guys, dari Kota Bontok itu ke Kota Ampah, menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 11 menit dengan jarak tempuh 49 km. Nah, di sisi kanan kiri kita ini kita akan melewatin itu namanya Danau Sambulu guys. Bukan, Danau Sanggo ya guys ya, Danau Sanggo. Nah, ini di jembatan ini itu kiri kanannya kita melewatin Danau Sanggo. Di depan kita ini kita melewati bundaran Simpang 3 Bontok ya, yes, Tugu Malawen. Jadi ini kalau kita ambil tikungan pertama ini ke Bandara Sanggo, jadi kita ambil tikungan yang kedua ke arah jalan lintas Trans Kalimantan Poros Tengah ya, itu ke daerah Ampah. Sana bagus powernya. Daerah apa? Daerah apa? Oke guys, kita meninggalkan Kota Bontok jam 6:04. Ini perjalanan kita hari yang ketiga dari Pontianak menuju Balikpapan. Hari ini kita harus sampai ke Balikpapan maksimal itu malam guys, karena Koko besok mesti sekolah udah. Oke guys, kita meninggalkan Kabupaten Barito Selatan. Sekarang kita masuk di Kabupaten Barito Timur. Posisi jam sekarang jam 6.20 waktu Indonesia Barat. Untuk tengah jam 7.20. Oke guys, kita lanjut lagi sampai ke Ampah. Apa nak? Ini HP papa mau. Info kalau melewatin jalan Bontok Ampah ini, jalannya ngepres guys, bisa cuma untuk 2 mobil keselisihan. Jalannya juga kurang bagus, banyak lupa-lupa, dan banyak juga yang naik motor, jadi harap hati-hati kalau melewati di sini. Nah, jalan ini kayak gini guys, kalau keselisihan sama mobil harus turun, apalagi sama truk. Sekarang kita udah tiba di desa Babulung di daerah Ampah ya guys. Ini
kita udah meninggalkan Kabupaten Barsel, berarti kita udah masuk ke Kabupaten Bartin. Nah, sebenarnya ada gereja guys, ini gereja yang ada di Desa Babulung. Dulu saya pernah menghadirin acara pernikahan keluarga sepupu saya di daerah sini guys. Jadi saya hafal di daerah sini. Dulu jalannya nggak seperti ini guys. Oke guys, kita sudah sampai di daerah Apah Kota. Posisi sekarang udah jam 6.54 waktu Indonesia Barat. Jadi kita lanjut lagi ke Tamiang Layang. Jadi kita ambil sebelah kanan muter bundaran guys. Oke guys, kita ambil sebelah kanan. Sini tukang butik banyak sayang. Yang mana? Dia mau berkomunikasi sama kamu. Ini belajar kan kalau lihat sesuatu mah diam aja. Takutnya pas berhadapan dengan muka itu aja sih. Dia kaget aku. Pas dia ngamoin. Kalau 300 kan lampunya segi panjang. Semua mobil ini kata Koko bisa diubah lampunya. Tinggal bikin aja ininya premnya. Maksudnya itu nah kalau misalnya ini lampu belakang tinggal dilas saja, bikin pakai seperti di depan. Jadi dia nggak ada yang nggak bisa. Gila. Dibikin dulu anunya untuk tempat-tempatnya itu baru di Deadpool kan di plus pasang dulu lampunya cantik. Oke guys, kita tiba di kota Tamiang Layang jam 7.54 waktu Indonesia Barat. Ini yang dinamakan pasar panas kan? Ini kita posisinya di Pasar Panas guys. Mungkin dulu pasarnya panas. Habis ini kita lanjut ke Tabalong guys atau Tanjung. Kita istirahat dulu sebentar di situ untuk mandi. Habis itu kita langsung lanjut ke Balikpapan. Ini kondisinya guys, kondisi Pasar Panas di pagi hari sepi guys. Hari Minggu.
sudah beli kemarin Langsat Pontianak, masih ada guys satu kresek di belakang. Nggak tahu warnanya apakah menjadi hitam Tanpa berakhir. apa berakhir, kita cek. Soalnya nggak ada guys kalau di Balikpapan yang jual Langsat Pontianak, nggak pernah nyampe situ, mentoknya sampai Banjarmasin aja. Mungkin perjalanannya lebih jauh lagi kalau ke sana. Oh iya, saya hampir lupa bilang, kalian bisa dengar di video ini ada suara kresek itu. Itu ada benda atau selang AC yang ada di dinding itu kayaknya lepas guys, pas perjalanan kita ke Pontianak waktu di Lemandau. Goncangannya kuat. Tutup jalannya kan? Hah? Ditutup. Jadi kayaknya ada baut-baut yang lepas. Jadi ntar kita perbaikin kalau sudah kita tiba di kota Balikpapan guys. Nih kami pernah tidur di sini lah. Nggak jelas. Oke guys, ini kita sampai di pusat kotanya, ini kantor bupatinya di sebelah kiri kanan kita ini. Perkantorannya sudah. Habis ini kita cabut lagi dari sini menuju perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Situ ntar perubahan jam. Hah? Kalsel ya. Iya betul lah. Ntar ada perubahan jam di situ guys. Jamnya kalau kalian setting otomatis dia berubah guys ke jadi Wita. Oke guys, lanjut. Gak usah keluar-keluar, dah lewatin aja. Kita sama ini perkebunan. Ini kita melewatin bundaran Gunung Perak, bundaran yang ada di Jalan Poros, Tambiang Layang ke perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Ini kita lewatin ya guys, Perak berarti di sini banyak perak. lewatin bundaran Gunung Perak. Lihat lagi. Ih, sana saya. Kayaknya hujan sih saya. Nanti Gitu dah. nanti Oke guys, kita udah mau keluar dari wilayah Kalimantan Apa Tengah sih, guys. Ini di depan ini guys, tunggu perbatasannya. Kabupaten paling ujung perbatasannya dengan daerah Banjarmasin. Bukan Banjarmasin sih, daerah Kalwa. Nah guys, ini udah mau masuk Kalsel. Nah ini depan ini saya Kalsel, sudah wilayah Kalsel, Kalimantan Selatan. Gerbangnya Cile. Nah kita lurus aja guys. Perjalanan kita lanjut lagi ya guys, dari perbatasan tadi menuju Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 7 jam 33 menit dengan jarak tempuh 302 km dengan rute tercepat ya guys kalau kita nggak lewat tol. Oke guys, ini kita melewati jembatan pertambangan terbesar di Indonesia, pertambangan batubara, punya Adaro, PT Adaro. Nah, guys, kalau dilihat di bawah itu banyak itu tak mobilnya besar-besar. Dulu kita lewat bawah ya. Hah? Enggak, besar-besar. Nggak mau lewat. Dulu kita pernah melewatin jalan tambang batubara PT Andaro ini ya guys menuju Tanjung. Emang sih waktunya cepat guys, nggak mutar dia, soalnya dia langsung menuju kota Tanjungnya. Tapi kita malas lewat situ karena mobil kita besar guys. Jadi dia seperti lewat jalan perkampungan kayak gitu, kecil. Jadi kalau untuk mobil kita kalau masuk situ agak susah guys. Jadi kita ambil jalan poros, jalan utamanya aja, jalan provinsinya aja. Jadi kita nggak mau lewat jalan yang ada di Jandaro ataupun jalan holik mereka guys.
depan sini ada persimpangan ya guys. Ada persimpangan. Jadi kita ambil sebelah kiri arah ke Tanjung ataupun arah ke Balikpapan, yang sebelah kanan itu arah ke Banjarmasin. Jadi kita ambil sebelah Oke guys, kita mau belok sebelah kiri, kita mau ke Tanjung. Kalau sebelah kanan itu arahnya ke Kandangan Banjarmasin guys. Mau ke Pontianak bisa lagi guys, balik ke situ. Muter-muter ke pulang. Muter-muter nggak pulang-pulang. Nah, kita sini guys. Aduh, kepalanya goyang sakit. Sakit mama, dada mama. Berat. Jalan longsor. Menit lagi 900 meter. Di sini kita kesasar ya guys sama Google Map. Kita mau cari tempat makan yang buka pada pagi hari ini. Ternyata kita muter-muter nggak ketemu guys tempat makannya. Sama mama berdua, jadi kita cari tempat makan yang ada di tempat lain aja guys. Berapa kilo lagi? Ada Mr. Dai. 450 Mr. meter. Dai-nya. Iya, ada tegangannya 450 meter. Depan lurus, belok sedikit kayaknya. Dia ada cabang 3. Dia ada cabang kayak gini. Beloknya ke sini. Ke sebelah sini, kanan. Nih, Ini kalian. nih. Hotel. Setelah 200 Hotel Pandasari ini kah? belok kiri ke Jalan Pangeran Antasari. Oh, itu depan. Pangeran Antasari. Belum, depan lagi. Ya, Belok kiri ke Jalan Pangeran Antasari, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Sini kayaknya ya. ya. Kita udah tiba ya guys sebenarnya di kota Tanjung, tapi kita muter-muter cari tempat makan, bikin kesasar sama Google Map. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini kah? Tutup saya. Lewat tuh. Iya tutup itu kulihat. Ya, yang tadi. Adalah yang di mana aja adalah. Di mana ada rumah makan Hah? aja lah. Di mana ada rumah makan aja lah. Kayaknya di jalan sini banyak aja. Oke guys, kita udah tiba di Tanjung, kota Tanjung. Jam 8.57 waktu Indonesia Barat, jam 9.58 waktu Indonesia Tengah. Oke guys, setelah ini kita lanjut lagi guys ke perbatasan antara Kaltim dan Kalsel. Sementara dulu kita cari makan dulu guys. Habis itu kita mau mandi dulu, cari pom bensin terdekat. Merah. Mama siap-siap. Mama siap-siap. Dekat sini kayaknya isi Solo. Sudah keras loh kopeng ini. Kenapa? Iyalah, kampasnya sudah. Dia sudah mau habis. Kampas kopengnya nih. Ternyata kamplas kopling mobil kita si Pika kayaknya udah mau habis guys. Agak berat, ini udah mobilnya udah 10 tahun lebih, mungkin belum pernah sama sekali ganti kampas kopling. Oh, panas lagi. Bapaknya harus siapa? Ada bapaknya. Mau isi bensin dulu ya. Bisa cari mama ya. Enak Baik ya. ya? Itu 1.000 sayang. Isi 300 aja sayang. Hati-hati sayang pintu ya. Iya. Isi 30 liter aja. Iya, 30 aja cukup aja. Hati-hati kan sayang. Sarung dari tadi. Nyelipit.
Masukinnya kepalanya. Bisa lah. Maju lagi kan? Bisa. Apa pakai Trident aja katanya? Masih minyaknya? Sini pengisian BBM biosolar kita terakhir ya guys di Kota Tanjung. Setelah ini kita tidak ada isi lagi BBM ke Kota Balikpapan, maka kita langsung ke Pelabuhan Feri ya. Jadi kita beli BBM-nya sebanyak 30 liter. Kita beli tempat lain, kita beli kemarin ya. Udah? Enggak cukup. Hah? Enggak cukup. Nggak berani aku. Orangnya lagi isi lagi di sana. Naik, naik. Kenapa dia? Mau ke situ beli minum. Udah. Enggak ada. Kulkas doang. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kita. Ntar kita lanjut lagi perjalanan kita dari Tanjung menuju Kota Balikpapan. Oke guys, buat kalian jangan lupa tekan tombol subscribe. Yang sudah subscribe bisa like, comment, and share. Sampai jumpa ya guys di video berikutnya. Bye bye.